warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan channel kompeten. Nah, untuk kali ini, teman-teman, channel kompeten hadir untuk membahas tryout, ya, tentang keperawatan gawat darurat. Di mana setelah kami melakukan survei kemarin, teman-teman termasuk sangat membutuhkan untuk pembahasan soal SKB terkait dengan keperawatan gawat darurat. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman pembahasan contoh soal yang kami berikan ini adalah contoh soal yang sudah terbukti memang keluar di ujian SKB. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman lebih siap untuk menghadapi ujian SKB dengan belajar di pembahasan soal kita kali ini. Nah, baik, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, kita lanjut ke pembahasan soal, teman-teman, atau contoh soal dulu ya. Untuk soal nomor 1, seorang laki-laki usia 21 tahun dilarikan ke IGD rumah sakit karena sulit bernafas setelah memakan bakso. Hasil pengkajian didapatkan saat ini pasien tampak memegang lehernya dan tidak bisa berbicara. Nah, teman-teman, kita lihat soalnya nih. Apakah tindakan yang tepat yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Jaw thrust, B. Back toe, C. Memasang OPA, D. Head tilt chin lift, dan E. Heimlich maneuver. Nah, teman-teman, otomatis kalau tentang keperawatan gawat darurat pasti sudah tahu ya tindakan untuk membebaskan jalan nafas ya. Jadi untuk jawaban nomor 1 apa nih, teman-teman? Ya, benar. Jawabannya adalah E, yaitu Heimlich maneuver. Nah, gimana caranya kok bisa Heimlich maneuver? Nah, kita bahas nih, teman-teman. Nah, ini dia tadi untuk opsi jawaban nomor 1 dan ini dia pembahasannya. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman di sini, saat kita menjawab Heimlich maneuver, kita harus tahu dulu data yang ada di dalam kasus. Nah, dari data, pasien itu sulit bernafas, berbicara, dan terlihat memegangi leher. Nah, setelah memakan bakso. Dapat kita simpulkan, pasien mengalami tersedak ya teman-teman, ya, atau choking. Nah, tindakan manuver adalah tindakan yang tepat untuk mengatasi choking ya. Nah, pada pasien dewasa adalah dengan melakukan Heimlich maneuver. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Heimlich maneuver ini, ya, nah untuk Heimlich maneuver ini, untuk Heimlich maneuver ini adalah pertolongan pertama pada kasus tersedak dengan cara memberikan tekanan pada abdomen pasien, atau biasa disebut juga dengan abdominal thrust. Ya, jadi ini lebih efektif dilakukan pada pasien dewasa yang tidak hamil, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya sama ibu hamil nggak boleh ya, teman-teman. Nah, ataupun yang tidak mengalami kegemukan. Ya, jadi pada pasien-pasien yang notabene tidak obesitas, ya, maka tindakan Heimlich maneuver ini sangat dianjurkan. Ya, nah kemudian bagaimana jika opsi lain yang kita pilih? Contoh misalnya memasang OPA ya. Ini tidak tepat, teman-teman, karena pemasangan OPA itu kita lakukan untuk membebaskan jalan nafas pada pasien dengan sumbatan jalan nafas berupa lidah yang jatuh. Ya.
Jadi kalau misalnya kita pasang OPA, itu contoh misalnya membebaskan jalan nafas pada pasien yang memang lidahnya itu jatuh ke bawah, tuh, ke dalam ya, ke dalam yang menghambat jalannya nafas. Nah, kemudian jika misalnya opsinya adalah backbow ya atau backbow ya, ini tidak tepat juga teman-teman, karena kegiatan atau tindakan backbow ini itu dilakukan pada bayi yang mengalami choking, sedangkan ini adalah pada dewasa. Nah, jika head tilt chin lift bagaimana? Nah, head tilt chin lift juga tidak tepat karena ini dilakukan untuk membuka jalan nafas pada pasien yang non trauma. Ya. Nah, selanjutnya pada jaw thrust. Tindakan jaw thrust ini juga tidak tepat karena jaw thrust ini dilakukan untuk membuka jalan nafas pada pasien trauma. Ya, ya kalau misalnya kasusnya adalah tersedak makan bakso, ini lebih tepatnya kita menggunakan itu adalah Heimlich maneuver ya. Nah, jawab ini dia nih. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah E ya. E yang paling benar. Yang lain tidak tepat. Oke, teman-teman. Saya rasa paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini dia teman-teman untuk soal nomor 2. Seorang laki-laki 35 tahun dirawat di ruang ICU tiba-tiba mengalami cardiac arrest. Nah, tim Code Blue sudah melakukan tindakan RJP dan gambaran EKG pasien. Ini menunjukkan sinus rhythm ya. Namun, saat dipalpasi tidak ada nadi. Nah, ini kasus yang ini ya teman-teman yang biasa ditemukan di ruang ICU. Pertanyaannya adalah apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Melanjutkan CPR diselingi pemberian epinefrin setiap 3-5 menit. B. Melanjutkan CPR diselingi pemberian amiodaron setiap 3-5 menit. C. Melanjutkan CPR diselingi pemberian defibrilasi. D. Pemberian posisi recovery. Dan E. Pemantauan tanda-tanda vital. Nah, teman-teman, menurut teman-teman nih, mana yang paling benar dari 5 pilihan jawaban ini? Dan jawaban yang paling benar adalah A. Melanjutkan CPR diselingi pemberian epinefrin setiap 3-5 menit. Kenapa bisa demikian? Mari kita lihat pembahasannya. Nah, ini untuk opsi jawabannya dan ini untuk pembahasannya. Nah, teman-teman, nih lihat ya. Ini kita bahas nih. Untuk jawaban yang tepat tadi adalah melanjutkan CPR diselingi pemberian epinefrin setiap 3-5 menit, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui kalau pada kasus ini pasien mengalami cardiac arrest dan telah dilaksanakan tindakan RJP, teman-teman. Dan monitor menunjukkan gambaran sinus rhythm, namun nadinya tidak teraba. Nah, teman-teman, keadaan ini disebut dengan PEA atau Pulse List Electrical Activity atau PEA ya. Nah, yaitu suatu keadaan di mana masih terdapat aktivitas listrik jantung tanpa disertai respon mekanik jantung yang berkontraksi untuk menghasilkan denyut yang teraba atau tekanan darah yang terukur. Untuk penata laksanaan PEA menurut AHA adalah dengan memberikan CPR diselingi pemberian epinefrin ya 3-5 menit sekali. Ya, gitu ya teman-teman.
Eh, Gimana kalau misalnya kita pilih opsi yang lain? Contoh misalnya melanjutkan CPR diselingi pemberian amiodaron. Ya, ini tidak tepat teman-teman karena pemberian amiodaron salah satu algoritma penanganan VT atau VF. Ya, kemudian opsi yang melanjutkan CPR diselingi pemberian defibrilasi. Ini juga tidak tepat karena pemberian amiodaron salah satu algoritma penanganan VT ya. Kemudian pemberian posisi recovery. Nah, ini juga tidak tepat teman-teman karena posisi recovery diberikan atau dilakukan pada pasien cardiac arrest yang telah kembali denyut jantung dan pernapasannya. Sedangkan ini belum teraba. Nah, kemudian, bagaimana dengan pemantauan tanda-tanda vital? Nah, ya, yang ini gimana nih? Nah, ini juga tidak tepat karena tidak termasuk ke dalam algoritma pertolongan pada pasien dengan pulse electrical activity atau PIA. Ya, sehingga teman-teman yang paling tepat untuk masalah ini ya itu adalah ya melanjutkan CPR diselingi pemberian epinefrin setiap 3 sampai 5 menit. Nah, kalau di jawabannya tadi itu adalah ya. Oke. Paham ya, teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal nomor 3. Seorang laki-laki usia 35 tahun dibawa ke IGD Puskesmas dengan kasus fraktur pada tungkai setelah jatuh dari tangga. Perawat melakukan pembidaian sebelum merujuk pasien itu ke rumah sakit. Nah, apakah tindakan yang harus dilakukan perawat untuk mencegah terjadinya sindrom kompartemen pada kasus tersebut? A. Melakukan pembidaian melewati 2 sendi. B. Mengevaluasi adanya krepitasi. C. Memeriksa perfusi, pergerakan, dan sensasi distal. D. Mengevaluasi perdarahan. Dan E. Memeriksa tanda-tanda vital. Nah, teman-teman, kasus di atas ini pasien dengan fraktur pada tungkai ya. Jadi kasusnya itu adalah jatuh dari tangga. Nah, kira-kira nih kita sebagai perawat puskesmas apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya sindrom kompartemen? Ya. Nah, jawaban yang benar adalah C, teman-teman, yaitu memeriksa perfusi, pergerakan, dan sensasi di distal. Nah, kenapa bisa demikian? Mari kita simak pembahasannya. Nah, teman-teman, ya, kenapa kok bisa sih jawabannya? Ya, nah, jadi sindrom kompartemen adalah kompresi saraf dan pembuluh darah di dalam kompartemen yang menyebabkan gangguan aliran darah. Untuk mencegah terjadinya kompartemen sindrom pada pasien dengan fraktur yang dibidai adalah dengan mengecek perfusi, teman-teman. Kemudian, mengecek pergerakan atau motorik dan sensasi pada area distal atau bagian yang terjauh dari tubuh. Atau juga bisa bagian tubuh terutama ekstremitas yang mengalami fraktur ya. Nah, ini adalah pembahasan untuk pilihan jawaban C. Namun, bagaimana jika misalnya kita menjawab opsi melakukan pembidaian melewati 2 sendi? Ini
tidak tepat teman-teman, karena merupakan prinsip pembidayaan. Kemudian, jika mengevaluasi adanya gravitasi, ini juga tidak tepat. Karena ini dilakukan untuk memastikan apakah terjadi fraktur. Sementara pada kasus kita, teman-teman, ini sudah dikatakan bahwa pasien mengalami fraktur. Jadi kita nggak perlu cek lagi gravitasinya. Nah, selanjutnya untuk mengevaluasi perdarahan, ini juga tidak tepat karena tidak ada data tentang perdarahan di soal kita. Dan jika untuk memeriksa tanda-tanda vital, ini lebih tidak tepat karena bukan tindakan pencegahan sindrom kompartemen. Ya. Sehingga teman-teman, yang paling tepat itu adalah pilihan jawaban C, ya, yaitu memeriksa perfusi, pergerakan dan sensasi di distal, ya. Ini pilihan jawaban yang paling tepat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan penjelasan dari channel kompeten. Ya, demikian teman-teman. Jika ada yang ingin diberikan saran, maka tolong berikan atau bisa teman-teman komen di kolom komentar. Begitu teman-teman ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dukung terus channel kompeten dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.